Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhyiddin di channel Obrolan Anyeng. Dan kali ini saya dengan Mas Hairul. Hairul Mufti. Hairul Mufti. Sebutannya apa sih untuk ini? Petani ya, bukan? Atau Penangkar aja. penangkar? Nanti saya ingatnya penangkar buaya. Penangkar madu dan khusus madu kelulut ya. Atau dan madu lebah juga. Dan madu lebah juga. Ini kita nih asik ya. Ini di satu perumahan ada pohon yang rindang begini, tapi bisa pada tempatnya kecil gitu ya. Iya, betul. Tapi bisa untuk nangkarin madu kelulut, tapi khusus madu kelulut. Khusus kelulut aja. Soalnya kelulut itu kan dia nggak nyengat ya. Dia dari jenis lebah stingless bee. Jadi tak ada sengat. Jadi dipelihara di skala untuk rumahan itu aman. Dia nggak nyengati anak-anak, nggak nyengati orang-orang lah gitu. Jadi nggak akan ada konflik antar tetangga, jadi aman. Dan sengaja saya taruh di depan rumah saya ini menunjukkan bahwa bisa kok ini dipelihara di rumah kalau pian mau pelihara walaupun satu. Oh, jadi ada rumah, ada lokasi kecil udah bisa gitu udah ya. Bisa. Tempatnya yang teduh-teduh gini, syaratnya cuma perlu teduh aja sih. Jangan panas-panasan. Tapi kalau dia ngambil untuk ke tempat kita nggak ada madu bunga apa segala macam, dia masih bisa. Masih bisa. Dia itu daya jelajahnya itu sekitar 500 meter atau setengah kilo. Jadi kalau di rumah pian 500 meter keliling itu ada tanaman lain, tanaman tetangga gitu, bunga-bunga tetangga itu disedot sama dia. Jadi aman aja pokoknya. Tapi kan dia cuma nyedot ya, tidak merusak bunganya kan? Merusak, malah bantu kalau yang punya pohon buah itu penyerbukan cepat, buah itu akan cepat jadi gitu loh. Oke. Jadi istilahnya keberadaan dia tidak mengganggu, justru banyak memberi manfaat. Keluar madunya, keluar polennya, keluar propolisnya, keluar bunga-bunga juga banyak, lebat dan buah-buahan seperti itu. Sudah lama? Kalau lama dibilang saya mulai itu 2015. Jadi sekarang 2020 5 tahun lah. 5 tahunan. Tapi sebentar, basicnya Mas Hairul memang untuk ini? Basic itu saya nggak punya. Lebah itu awalnya. Saya basic adalah orang ekonomi, kerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saya kerja di bidang logistik dan purchasing. Jadi sama sekali nggak ada background ngurusin hewan gitu loh. Lah terus pertamanya itu jadi kepengen punya kayak gini? Pertama dulu tuh saya sebenarnya tuh punya hasrat atau punya passion berdagang sebenarnya saya tuh. Jadi saya sebelum lebah ini saya tuh banyak berdagang macam-macam, ada jualan gas, ada jualan air mineral dan lain sebagainya, banyak lah gitu. Intinya buat sambilan gitu. Nah, buat sambilan aja. Kemudian saya pernah juga waktu musim akik, inget nggak Pak? Batu akik. Batu akik gitu. Red Borneo. Red Borneo. Terus saya laku bener, saya bisa jual sampai modal 100.000 saya jual 700 laku. Tertarik gitu kan, wah asik. Tapi akhirnya down. Musimnya hilang. Jualan apa lagi? Saya mikir gitu. Nah, akhirnya saya mikir dan setiap kali saya mau jualan saya punya 4 parameter. Apa aja? Satu, barangnya nggak mudah rusak. Saya nggak mau nanggung resiko basi atau apapun. Makanya saya nggak pernah punya jualan makanan. Kuliner yang ini ya. Kuliner basah. Kemudian mudah didapat di sini. Terus mudah untuk pengiriman. Terakhir dipakai semua umur. Saya nggak mau jualan lipstick itu yang pakai cuma perempuan yang muda-muda aja. Kita nggak bisa pakai. Nah, akhirnya saya pikir apalagi nih yang bisa masuk 4 kriteria. Akhirnya madu saya masuk. 1, nggak basi. Betul. 2, di sini banyak madu berlimpah. Ngirimnya gampang. Terakhir dipakai semua umur. Mulai laki, perempuan, anak-anak sampai orang tua pun pakai. Akhirnya madu lah. Akhirnya saya fokus di madu. Saya jalankan mulai bisnis madu itu. Akhirnya saya mulai searching di Kalsel ini mana ada penangkar madu, petani madu gitu. Akhirnya saya dapatlah di Takisung sama Barabe. Takisung itu yang madu lebah, Barabe itu yang kelulut. Yang ini madu kelulut ini. Nah, seiring waktu berjalan banyak belajar dari para petani itu tersebut. Tapi waktu itu memang hanya sekedar beli kemudian dijual begitu saja. Betul. Kemarin dulu belinya cuma curah aja. Nanti saya bikin rebranding, saya pakai merek saya dan lain sebagainya. Tapi saya bisa menjamin madunya asli karena saya tahu petaninya. Syaratnya jelas. Karena bahaya teman-teman. Kata bercandanya kan begini, mengetahui madu asli atau tidak itu tinggal bawa ke rumah. Kalau piring terbang, piring pecah tuh asli. Itu asli. Kalau saya masih palsu jualan.
karena belum bisa bikin piring pecah. Oh gitu. Jadi dapat di Tangkisung itu kena sancing, di Berabaya juga kena sancing. Searching dan juga mengandalkan jaringan kawan-kawan. Ada yang tahu lah petani madu di mana gitu. Akhirnya ada info di sini. Saya datangi. Jadi waktu awal itu nggak banyak juga, cuman beli berapa liter gitu ya, dikemas ulang. Ingat tuh beli cuma 5 botol, saya berani. 5 botol isi 500 mili. Oh, 2,5 liter. liter. Itu yang madu ini ya? Madu lebah. Madu lebah. Pertama di Tangkisung dulu. Laku nggak gitu kan? Nah, saya label brand saya. Saya bentuk seperti orang kan banyak yang sudah pakai botol. Saya mau tampilan lain, nggak mau kalau botol itu udah terlalu mainstream gitu loh. Nah, saya bikin pakai kantong plastik. Kantong plastik saya masukin madu, tapi saya taruh ke wadah kayak Tupperware gitu loh. Nah, jadi benefitnya itu beli madu dapat kotak kayak Tupperware. Cuma madunya saya taruh di plastik. Ya. Nah, karena saya taruh di plastik, bentuknya akhirnya seperti bantal. Itulah kenapa awal mula orang nyebutnya madu bantal. Oh, beli di mana? Itu beli madu bantal. Orang nyebutnya madu bantal. Saya belum punya merek waktu awal itu. Akhirnya lama-lama orang sudah familiar dengan madu bantal, akhirnya saya ambil jadi brand. Udah madu bantal aja. Itulah kenapa jadinya madu bantal gitu ya. Awalnya. Dan ini agak lucu juga Pak Hairul ini ya. Madu bantalnya udah beken, balik lagi ke botol. Awalnya nggak mau botol. Awalnya saya nggak mau botol, tapi begitu konsumen saya pelanggan udah mulai ada banyak, udah bisa saya jaga, banyak yang komplain, Pak jangan diplastikin dong Pak, ribet nuangnya, banyak sisanya di dalam plastik, sayang gitu. Ya sudahlah, saya botolin. Tetap tuh madu bantalnya ada, itu saya botolin. Kapasitas berapa waktu itu dalam satu kantong? Satu kantong sama 500 mili juga. Oh gede ya. Artinya mereka kalau misalkan tidak kepakai ya akhirnya masukin ke wadahnya itu tadi ya. Yang Your Star itu kan, murah-murah aja. Itu sih yang mungkin membuat mereka agak susah ya. Ya. Padahal waktu itu tujuannya cuma biar agak beda. Madunya kotak sih. Oke. Itu tahun 2015-an waktu itu ya. 2015 awal sekali. Terus yang kemudian ke ini ke Kelulut yang di Berabaya itu barengan juga dengan yang di Tangkisung itu. Yang di Tangkisung itu atau duluan mana? Dulu pertama Tangkisung dulu, habis itu ngembang ke Kelulut gitu loh. Jadi berkembang terus setelah punya banyak pelanggan, saya perlu banyak suplai madu, jumlah permintaan madu saya tingkatkan. Terus yang kedua juga awalnya nggak sengaja. Jadi gini, ya maaf kata, beberapa petani yang saya kelola gitu, saya ambil madunya, ya mereka kadang kan memang wajar manusia, Pak pinjem uang, kadang nggak 5 juta kah 10 juta gitu loh, anak saya mau masuk sekolah gitu loh. Nah, tapi mereka membayarnya nggak mau pakai uang lagi, pakai madu, nggak madu, pakai kotak ini, kotak lebah. Jadi tapi saya bayarnya nggak sanggup bayar pakai uang Pak. Terus gimana? Saya kasih kotak aja lah. Saya carikan, saya split di kotak baru gitu, ada koloni lebah. Katakanlah kotak ini harganya 100.000. Dia pinjam 5 juta. Berarti ada 50. Berarti saya punya berapa kotak dibalikin sama dia? 50 kotak 50 lah. Nah, 50 kotak. Jadi saya kasih 50 kotak Pak. Oke, terus ini nanti saya kelola. Nanti kalau ada hasilnya, madunya keluar, dipanen. 50 itu punya bapak, 50 lagi saya buat biaya perawatan. Petaninya bilang gitu kan. Oh ya sudah, dari 50 kotak itu setelah dipanen, katakanlah dapat 20 liter madunya. 20 liter. 10 itu hak saya. Oh ya, hasilnya maksudnya. 10 liter lagi haknya si petani. Gitu. Tapi yang udah 10 liter yang hak petani itu, pian bayari aja Pak saya pesan apa juga. Ya udah, harganya kan kita udah punya harga madu itu dari awal kita mulai bisnis itu kan. Ya udah nih Pak madunya. Nah, udah. Saya dapat 20 liter dengan bayar 10 liter. Oke. Gitu. Akhirnya keterusan. Pak mau nambah lagi nggak kotaknya? Ya, ntar kalau ada duit tambahin lah. Jadi saya punya berapa kotak kalau yang di sana? Investasi ya, di atas 100 ada lah. Investasi diam-diam itu. Bukan investasi nggak sengaja. Yang investasi nggak sengaja. Awalnya nggak sengaja, akhirnya jadi sudahlah. Oke.
Jadi kalau ini memang kalau pohon-pohon begini jatuhnya ya dimatikan jadinya ya kalau dibikin begini ya. Nah, itu dia. Jadi ada apa? Dan nggak semua pohon jadi emang harus dipilihi. Ada juga yang bilang yang nangkar madu kelulut itu ngerusak hutan gitu karena pohon ditebang gitu loh. Nah, di kami juga udah ada kebijakan ketika dapat satu sarang kayak begini, Anda harus menanam minimal satu pohon lagi yang harus baru. diganti. Harus diganti atau 5 tanam lagi gitu loh buat menggantinya. Nggak boleh cuman jarah pohonnya aja. Itu di komunitas sudah ada kesepakatan gitu. Oke, kita balik lagi. Jadi setelah mulai ini otomatis tapi kan ini kan untuk edar apa segala macam mau tidak mau sampai berarti harus mempelajari dong. Artinya izin apa segala macam, kemudian pengolahannya apa segala macam. Ya. Pengolahannya terkait dengan izin aspek legalitas itu udah saya penuhi juga. Pertama saya punya izin IUMK, izin usaha mikro dan kecil. Itu dikeluarkan oleh Pemko Banjarbaru yang dikeluarkan di tingkat kecamatan. Nah, saya udah punya nomor IUMK. Kemudian yang kedua dari Dinas Kesehatan untuk mendapatkan nomor PRT. PRT-nya. PRT itu juga sudah dapat dan itu semua masih berlaku. Kembali ke produknya. Jadi sekarang setelah tapi yang bantalnya justru sekarang sudah nggak lagi balik ke botol semua. Dulu waktu awal peralihan bantal ada, botol ada. Gitu loh. Sekarang sudah sandingkan gitu kan. Mau pilih yang mana? Orang pada milih botol semua. Bantal nggak ada, akhirnya bantal nggak ada yang ngambil, akhirnya saya matikan sekalian. Jadi produknya ada madu lebah, madu kelulut, bipolen. Bipolen itu yang tadi ada warna agak kuning itu ya, Sam. Betul. Yang ini dalam bentuk yang sudah dikeringkan. Harganya jauh atau sama? Kalau harga sebenarnya lebih mahal yang ini. Bipolen ini. Bipolen yang sudah kering ini seperti ini. Sudah kering, udah jadi bubuk. Bubuknya itu udah seperti tepung jadinya. Jadi ini pun belum selesai 100% ketika sudah dikeringkan. Dia baru bentuknya seperti granul begini kan. Biji-biji begini. Biji-biji kan. Nah, itu nanti kalau udah kering sekali, masukin blender, putar sampai jadi kayak tepung, baru bisa dikirim. Oh, ini udah jadi tepung ini ya? Ya, itu udah pesanan orang Korea. Jadi yang kalau bipolen justru banyak orang luar ya? Orang luar. Kita bukan Indonesia yang. Jadi nggak tahu kenapa lebih banyak orang luar bipolen. Keperluannya apa sih kalau bipolen selain memang untuk dikonsumsi? Bisa untuk masker kalau untuk perempuan itu. Masker wajah ya. Dan bipolen itu kalau paling browsing di Google ataupun di jurnal-jurnal ilmiah, bipolen itu apa sih? Pertanyaannya. Bipolen itu ternyata adalah nutrisi yang paling lengkap, paling sempurna di dunia. Itu kata jurnal ilmiah, bukan kata saya. Saya pun baca-baca juga. Jadi di situ vitamin ada, kalsium ada dan lain sebagainya tuh ada. Jadi akan sangat bagus buat anak-anak atau buat orang yang masa penyembuhan atau orang tua tuh bagus. Tapi rasanya asam banget. Nggak juga ya, tergantung ya. Ngelihatnya ada binian yang bungas, manis, nah, itu. Jadi nanti nggak kepikiran lagi asemnya. Dan memang kalau biasanya oleh orang-orang luar itu mereka dibikinkan dibentuk lagi ya, yang udah jadi bubuk ini dimasukin ke kapsul, terus dijual lagi sama mereka. Gitu. Nah, kalau pakai kapsul kan minumnya enak tuh. Iya, langsung. Tinggal kasih air, telan dah. Kalau dimakan mentah kayak gini ya nggak semua orang suka. Asam, belum bau khas polennya itu. Ada yang orang nggak suka. Udah cium belum baunya? Ya, baunya ada khas banget. Khas polen gitu loh. Ada beberapa orang yang nggak suka baunya, makanya lebih banyak dikapsulin sama mereka. Jadi kadang-kadang nggak lucu juga ya. Orang luar beli nanti balik lagi sini dalam bentuk kapsul. Jadi percuma beli polen sama orang tua itu dari sini juga. Oke. Jadi kenapa jadi ada ukuran 100, 250, 500? Ya. Ukuran 100 itu biasanya orang nyoba. Orang nyoba. Terus kalau nggak orang nyoba, orang mau buat oleh-oleh. Tuh mereka beli misalnya perlu banyak, ya tapi nggak bisa yang gede-gede kemahalan, dia 100. Banyak yang kayak begitu.
Tapi kalau sudah tahu baru baru gede-gede. mereka biasanya naik ke yang tanggung atau yang besar sekalian. Oke. Dan 100 itu saya laku juga selama pandemi ini. Saya bersyukur banyak pesanan dari instansi untuk suplai suplemen buat karyawannya. Jadi saya udah suplai ke Dinas Pajak, ke Bank BNI buat karyawannya. Diwajibkan untuk minum madu? Bukan diwajibkan. Jadi perusahaannya itu emang ngasih ada vitamin, ada madu, apalagi lah masker tiap bulan atau tiap berapa kali gitu. Semua karyawan dikasih gratis gitu dari perusahaan. Oke. Nah, si purchasingnya atau logistiknya perusahaan-perusahaan itu nyari madu, akhirnya dapat saya yang suruh nyuplai. Tapi biasanya yang di order itu yang kecil gini. Itu buat perusahaan-perusahaan biasanya. Oke. Nah, ini ada ya. Kalau ini madu apa namanya? Lebah. Madu lebah, warnanya lebih apa? Begini. Ya kalau yang gelap ini ada campuran sih. Ya, ini kelulut. Madu kelulut sama polen. Tapi kalau yang kelulut murni ini ya? Ya, itu kelulut murni. Agak hitam. Sepengalamannya Mas Hairul gitu loh. Kalau untuk orang yang pilihannya, misalnya kayak saya nih, saya belum begitu tahu dengan khasiat madu secara inilah. Kalau untuk awal-awal yang mana? Madunya lebah dulu atau madu kelulut? Pertama, madu itu khasiatnya kan sesuai yang tercantum di Quran, di surah Quran An-Nahl ayat 69 bahwa madu itu adalah obat segala penyakit gitu. Semua madu, mau lebah, mau madu kelulut, mau madu yang pahit pun ada. Itu semua menyembuhkan penyakit. Bedanya di mana? Bedanya tuh di tingkat kekuatannya aja lagi. Jadi saya analogikan gini. Misalnya Pak Onyeng punya luka baret, luka ini di tangan, itu kalau dioles pakai madu lebah itu kering seminggu. Tapi kalau pakai kelulut, dioles pakai kelulut itu kering insya Allah 3 sampai 4 hari. Lebih cepat. Nah, kekuatannya itu maksudnya begitu. Kekuatan daya penyembuhannya. Tapi dua-duanya fungsinya tetap nyembuhin. Oke. Tapi kalau saya nyoba ya sekilas, kalau kelulut mungkin lebih asam ya. Lebih asam. Makanya mungkin kalau orang yang soal waktu tadi ya. Kalau mau cepat memang cuman konsekuensinya agak harus tahan asamnya. Tapi betul ya. Ketika saya mulai mengkonsumsi madu, Mas, makannya lebih kuat ya. Itu dia. Karena begitu ini kita ngomong madu asli ya. Madu asli itu berfungsi salah satu meregenerasi sel-sel dalam tubuh yang sudah rusak atau yang sudah tua gitu kan. Menjadi cepat tergantikan dengan yang baru. Ketika terjadi pergantian sel-sel yang baru, itu metabolisme tubuh itu semakin baik, semakin bagus di tubuh kita. Karena metabolisme baik, maka tubuh itu perlu asupan lagi nutrisi yang lebih banyak. Efeknya itu ya makan. Nah, itu dia secara ilmiahnya begitu penjelasannya. Kenapa jadi pengen makan? Menarik ya. Jadi memang Mas Hairul ini mempelajari betul gitu ya. Fokus madu gitu ya. Walaupun ngakunya orang ekonomi, tapi ya mempelajari betul mengenai madu. Oke, Mas Hairul, terakhir, Mas Hairul masih yakin ya untuk pengembangan madu di Kalimantan Selatan ini agaknya masih lebih baik ya? Yaitu tadi karena mungkin 4 hal tadi sudah masuk semua. Ya, jadi itu pengembangan kedepannya memang bagus. Madu itu satu, selama manusia itu masih hidup dia pasti perlu madu. Nah, jadi itu long lasting bisnis sebenarnya kalau mau pikir secara bisnis. Cuma tantangan kita itu semuanya adalah pasar. Kembali lagi ke pasar. Mungkin semua orang tuh bisa mengelola madu, miara madu, menghasilkan madu dan semuanya. Tapi kalau nggak bisa buangnya, kalau nggak ada yang nyerap itunya, sia-sia. Nah, jadi lebih banyak lagi ditingkatkan ke sisi pemasarannya. Kalau ada bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan pemasaran itu saya sangat suka. Selama ini saya pemasaran emang mengandalkan jaringan pertemanan, komunitas dan rekan bisnis saya selama bekerja ini. Itu aja yang saya pakai, saya andalkan gitu. Tapi ada di ini online ada juga kan ya? Online ada, Tokopedia, Bukalapak, kalau mau dicek tinggal cek Madu Bantal. Madu Bantal ada. Oke, Mas Hairul, makasih banget. Oke. Pagi-pagi obrolannya masalah madu dan lain-lain.
Oke ya teman-teman, demikian obrolan kami. Ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mas Hairul, terima kasih atas waktunya dan ilmunya. Saya akhirnya banyak tahu lagi mengenai madu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komen yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.